Perkenalkan, kami dari kelompok Sparkling Kakao akan mepresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai perancangan bisnis Sparkling Kakao. Deskripsi produk. Sparkling Kakao adalah minuman yang berbahan dasar pulp kakao, sisa proses fermentasi biji coklat yang diekstrak dan kemudian dicampur dengan air, pemanis alami, dan carbonated water untuk menghasilkan efek berkarbonasi. Minuman ini mempertahankan rasa alami dari ekstrak pulp kakao yang menyegarkan, kombinasi manis, asam, dan aroma buah tropis, serta dilengkapi sensasi fizzy dari soda. Karakteristik utama yang pertama adalah rasa manis asam alami dengan aroma fruity kakao. Yang kedua, non-fermentasi. Yang ketiga, menggunakan pemanis alami. Yang keempat, konsep upcycling dan sustainability. Varian proses. Yang pertama, kakao pulp lemonade. Yang kedua, kakao pulp honey sparkle. Yang tiga, original sparkling kakao. Hasil benchmark. Benchmark dilakukan terhadap minuman sehat, soda konvensional, dan produk berbasis pulp buah. Hasil utama, sparkling kakao lebih sehat dibanding soda konvensional. Yang kedua, lebih unik dibandingkan minuman pulp buah umum. Yang ketiga, posisi harga affordable premium. Yang keempat, cocok dengan tren fungsional drink dan zero waste. Proses produksi. Alur proses produksi sparkling kakao. Yang pertama adalah seleksi dan fermentasi kakao. Biji kakao berkualitas difermentasi selama 3-5 hari untuk menghasilkan pulp cair. Yang kedua, pengumpulan pulp kakao, yaitu pulp kakao cair menetes selama fermentasi dikumpulkan secara gravitasi dalam wadah stainless steel. Tahapan ketiga, filtrasi awal. Dripping disaring untuk menghilangkan serat, kulit, dan kotoran kasar. Tahapan keempat adalah pemekatan atau perebusan. Cairan pulp direbus pada 95 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius hingga terbentuk sirup kakao pekat. Filtrasi lanjutan. Filtrasi kedua untuk menghasilkan sirup kakao yang jernih dan stabil. Selanjutnya adalah formulasi produk. Sirup dicampur dengan gula, perisa alami, dan asam sitrat sesuai variasi rasa. Tahapan selanjutnya adalah karbonasi. Campuran dikarbonasi dengan CO2 pada tekanan 2-4 bar dan suhu 0-4 derajat Celcius. Tahapan terakhir adalah pengemasan. Produk akhir dikemas secara aseptik ke dalam botol PET atau kaleng steril. Penentuan kapasitas produksi sparkling kakao. Kapasitas ditentukan berdasarkan ketersediaan bahan baku pulp kakao dan yield produk yang rendah. Pulp kakao merupakan byproduct fermentasi sehingga produksi tidak diadakan ke skala massal. Dengan boiler 200 liter dibutuhkan sekitar 6.000-10.000 kg buah kakao per batch. Output per batch 40-60 liter sirup kakao. Setelah formulasi 1:3 setara dengan 640-960 botol. Mempertimbangkan perilaku konsumsi nasional dan analisis TAM, SAM, dan SOM, kapasitas awal ditetapkan sekitar 500 batch per tahun. Total produksi tahunan sekitar 128.000 sampai 288.000 botol sesuai untuk segmen niche, premium, dan pertumbuhan bertahap. Kebutuhan sumber daya produksi sparkling kakao. Bahan baku utama yaitu pulp kakao, air karbonasi, gula, perisa alami, dan asam sitrat. Selanjutnya adalah peralatan produksi, yaitu kotak fermentasi kakao, sistem drainasi pulp, filter cloth dan mesh, boiler, mixer, tangki karbonasi, dan mesin filling. Sumber daya manusia yaitu operator fermentasi dan produksi, operator formulasi dan karbonasi, quality control, serta tenaga pengemasan. Utilitas dan pendukung yaitu air bersih, listrik, gas atau energi panas, CO2 food grade, serta fasilitas sanitasi dan penyimpanan. Bahan pengemasan yaitu botol PET atau kalung aluminium tutup, label, dan kemasan sekunder. Estimasi biaya produksi, estimasi dan harga produk sparkling kakao. COGS, total biaya produksi diperkirakan sebesar Rp9.423 per botol, meliputi bahan baku, utilitas, tenaga kerja, dan pengemasan. Harga jual produk, harga jual ditetapkan sebesar Rp15.000 per botol. Disesuaikan dengan positioning produk sebagai minuman premium dan inovatif. Margin keuntungan, margin kotor sekitar 59,2% menunjukkan potensi keuntungan yang menarik. Pertimbangan penetapan harga, yield bahan baku rendah, skala produksi terbatas,
segmentasi pasar niche, kesimpulan finansial, struktur biaya dan harga dinilai layak secara ekonomi dan mendukung keberlanjutan usaha pada tahap awal produksi. Rencana penjualan, target pasar, konsumen urban usia 18-35 tahun, health conscious, dan tertarik pada produk premium serta berkelanjutan. Segmentasi penjualan, fokus pada niche market. Strategi harga jual 15.000 per botol, kompetitif dengan minuman sparkling premium lainnya. Saluran distribusi, penjualan langsung, online marketplace dan media sosial, kafe atau resto, event kuliner, serta kerjasama retail modern terbatas. Volume penjualan awal, disesuaikan dengan kapasitas produksi sekitar 128.000 sampai 288.000 botol per tahun. Pendekatan pemasaran, mengangkat keunikan produk, upcycling pulp kakao, nilai keberlanjutan, dan storytelling inovasi pangan. Bisnis model kanvas BMC, ringkasan BMC, valuasi proposition, minuman sparkling berbasis pulp kakao, hasil upcycling alami, unik, dan berkelanjutan. Customer segment, yaitu konsumen urban usia 18-35 tahun, health conscious, dan pecinta produk premium. Channel, yaitu online marketplace, media sosial, kafe atau resto, event kuliner, dan retail modern terbatas. Customer relationship, yaitu brand storytelling, edukasi berkelanjutan, dan engagement melalui media sosial. Revenue stream, penjualan produk sparkling kakao, yaitu 15.000 per botol 250 ml. Key activity, pengolahan pulp kakao, formulasi dan karbonasi, pengemasan dan pemasaran. Key resource, pulp kakao, peralatan produksi, tenaga kerja, CO2 food grade, dan kemasan. Key partnership, petani atau koperasi kakao, pemasok kemasan, distributor, mitra, kafe, dan retail. Cost structure, yaitu bahan baku, utilitas, tenaga kerja, pengemasan, distribusi, dan pemasaran. Analisa kelayakan teknis, proses produksi, menggunakan teknologi yang sederhana dan umum, bahan baku, pulp kakao, tersedia sebagai byproduct limbah dari proses fermentasi biji kakao, memastikan ketersediaan bahan baku yang efisien. Pengendalian proses, parameter produksi, suhu pasteurisasi 95-100 derajat Celcius, mudah dikontrol untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Kesimpulan, layak, teknologi sederhana, proses terkontrol, dan sumber bahan baku terjamin. Analisa kelayakan finansial berdasarkan profitabilitas, BEP, dan margin of safety dapat disimpulkan bahwa ini layak dikarenakan potensi keuntungan besar dan resiko finansial operasional rendah. Analisa kelayakan pasar berdasarkan tren pasar, target konsumen, keunggulan kompetitif, posisi harga dapat disimpulkan bahwa ini layak karena memiliki unique selling point yang kuat dan didukung oleh tren gaya hidup. Kelayakan manajerial dan proyek berdasarkan struktur organisasi, sistem produksi, pengendalian proyek dapat disimpulkan bahwa ini layak dikarenakan perencanaan operasional dan manajerial terstruktur dengan baik dan mudah dikendalikan. Kelayakan etis dan keberlanjutan berdasarkan upcycling, dampak lingkungan, tanggung jawab produk, maka dapat disimpulkan bahwa ini sangat layak karena memberikan nilai tambah etis dan lingkungan yang signifikan serta sejalan dengan permintaan pasar modern. Dinamika kerjasama kelompok. Proyek sparkling kakao dilaksanakan melalui kerjasama tim yang intensif dan kolaboratif. Lingkup proyek yang luas menuntut pembagian peran yang jelas sesuai kompetensi anggota. Koordinasi dilakukan secara berkelanjutan melalui diskusi daring dan tatap muka. Tantangan utama meliputi perbedaan asumsi teknis, pengaturan waktu, dan penyelesaian penulisan. Kendala diselesaikan melalui diskusi terbuka berbasis literatur dan penyesuaian jadwal dan redistribusi tugas. Rencana pembagian tugas dan pelaksanaan tugas. Struktur tim terdiri dari 4 role utama. Pembagian tugas difokuskan pada 4 fungsi pekerjaan utama proyek. Yang pertama R&D, selanjutnya manufacturing, selanjutnya finance, yang terakhir marketing and sales. Pelaksanaan tugas kunci, tanggung jawab primer. Setiap role memiliki fokus utama dengan dukungan dari anggota lain.